Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sekarang ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana mengisi data harian, ya. Bagaimana mengisi data harian. Data harian ini sebetulnya bisa kita list secara mandiri karena tidak dibahas di dalam buku panduannya. Karena sifatnya memang itu fleksibel ya, sesuai dengan DPL-nya masing-masing. Karena setiap DPL itu punya cara masing-masing. Baik, di sini kita akan menggunakan cara, tapi sebelum itu kita akan mengkaji dulu apa sih data yang akan kita siapkan itu. Data yang nanti Anda siapkan itu adalah data yang terkait dengan form yang kedua ya. Form yang kedua, basis data kita itu pada form yang pertama ini. Ini sebagai basis datanya kita. Nah, sedangkan pada tindakannya itu kita akan melakukan yang pada form yang kedua. Nah, form yang kedua ini harapannya itu adalah antum semuanya sudah menyiapkan datanya, ya, itu setiap hari sifatnya ya, bukan setiap tahapan. Setiap tahapan iya dilakukan pendataan, tapi diasumsikan setiap hari juga ada progres untuk ke situ. Nah, bagaimana kita membuat data yang sifatnya itu harian? Misalnya di sini saya akan pakai punyanya saudara Ustadz Aziz. Ya, ini sebetulnya sama dengan yang lain-lainnya nanti kalau diterapkan. Tapi akan saya pilih punyanya Ustadz Aziz saja karena yang paling mudah untuk dijelaskan. Nah, di sini kita akan berangkat dari form yang kedua, ya. Dari form yang kedua miliknya Ustadz Aziz ini adalah eh, misalnya tujuannya itu membentuk komunitas baca Al-Quran. Ya, tujuannya itu membentuk komunitas baca Al-Quran. Kemudian yang kedua itu melahirkan generasi cinta Al-Quran. Maka data yang dibutuhkan di sini itu apa? Data yang dibutuhkan itu adalah foto, ya misalnya loh ya, foto dan video komunitas yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian bisa jadi juga data yang kedua adalah wawancara yang bertujuan untuk mengukur tingkat kecintaan mereka terhadap baca Al-Quran. Karena di sini melahirkan generasi cinta baca Al-Quran. Bagaimana kita mengukurnya? Ya menggunakan wawancara juga bisa, atau menyebarkan angket atau kuesioner kepada mereka yang bertujuan untuk mengetahui berapa persentase waktu mereka dalam membaca Al-Quran. Kalau di sini Ustadz Aziz membuat presentasi waktunya itu misalnya 1 hari 1 jam baca Al-Quran, maka disebut mereka adalah generasi yang cinta baca Al-Quran. Jadi di sini Ustadz Aziz nanti akan membuat ukuran sendiri. Orang yang mencintai Al-Quran itu berapa jam dalam waktu 1 harinya. Misalnya menerapkan one day one juz seumpama, jadi mereka 1 hari 1 juz membaca Al-Quran dianggap mencintai Al-Quran, misalnya begitu. Yang penting itu adalah di sini bagaimana alat ukurnya. Nah, ini yang akan teman-teman semuanya lakukan ya, dengan membuat list data semacam ini. Kemudian juga pada alasan, misalnya pada alasan datanya ini juga apa ya. Kemudian semuanya pada form yang kedua ini membutuhkan data. Nah, teman-teman semuanya itu harus dilakukan dalam setiap hari agar data ini bisa terwujud. Nah, kemudian kita akan membuat, antum silahkan nanti membuat list ya, membuat list pada tabel. Misalnya pada minggu pertama antum kan sudah mengisi form 1, minggu yang kedua antum sudah mengisi form yang kedua. Nah, sekarang ini tahap aksi pada nomor 1 misalnya itu apa? Antum tinggal menyiapkan saja data hariannya itu apa, misalnya tahap yang pertama ini. Tahap yang misalnya pada hari ke-9 antum menyiapkan kebutuhan apa yang antum siapkan, kemudian buktinya apa, antum taruh di sini ya. Lalu kirimkan fotonya itu kepada saya dan juga diberikan penjelasan hari ke-9 menyiapkan data, ini buktinya. Nah, itu sebagai cara saya untuk mengkontrol antum dalam aktivitas sehari-hari dalam melakukan pengabdian. Baik teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan untuk yang ini. Dan ada yang kedua, habis ini akan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.